Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanti. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi 2, 4, dan 6. Untuk materi 2 yaitu akuntansi manajemen sektor publik. Bagian A, akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi dan pengendalian organisasi. Pertama, akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan, organisasi akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang diakibatkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, informasi yang sifatnya rutin ataukah ad hoc, 2, informasi kuantitatif ataukah kualitatif, ketiga, informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal. 2. Akuntansi sebagai alat pengendali organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Untuk organisasi sektor publik, karena sifatnya tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendalinya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau value for money, akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkuantifikasi keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya disampaikan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang ada, pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut, informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi. Dalam memahami organisasi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan atau financial control dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi atau organization control. Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang baik. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan. Informasi yang dibutuhkan lebih kompleks, tidak sekedar informasi keuangan saja. Selanjutnya B, proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Jones dan Playbury membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar, kedua, perencanaan operasional, 3, penganggaran, 4, pengendalian dan pengukuran, dan 5, pelaporan, analisis, dan umbang balik. C. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi pertama, perencanaan strategis, 2, pemberian informasi biaya, ketiga, pengendalian informasi, 4, penganggaran, 5, penentuan biaya pelayanan atau cost of service, dan penentuan tarif pelayanan atau charging for service.
Dan 6 adalah penilaian kinerja. Untuk perencanaan strategis, akuntansi manajemen dibutuhkan sejak tahap perencanaan strategis. Pada tahap perencanaan strategis, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program-program tersebut diseleksi dan dipilih sesuai dengan skala prioritas sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas, sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajer dapat menentukan anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, pemberian informasi. Biaya kos dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama biaya input, 2 biaya output, 3 biaya proses. Proses penentuan biaya meliputi 5 aktivitas, yaitu cost finding, cost recording, cost analyzing, strategis cost reduction, dan cost reporting. Selanjutnya untuk penilaian investasi. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Dalam penilaian suatu investasi, faktor yang harus diperhatikan oleh akuntansi manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko dan ketidakpastian, serta sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses pengalokasian, mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, adil dan merata. Selanjutnya, penentuan cost of service dan charging of service. Penentuan biaya pelayanan atau cost of service dan penentuan tarif atau charging of service merupakan suatu rangkaian di mana keduanya membutuhkan informasi akuntansi. Sebagai contoh, pemerintah harus dapat menentukan berapa biaya untuk membangun terminal bus atau stasiun kereta yang tertib, aman, dan nyaman, serta biaya operasionalnya. Berdasarkan informasi ini, pemerintah dapat menentukan berapa besarnya biaya tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan terminal atau stasiun tersebut. Demikian juga untuk PDAM dan lain sebagainya. Terakhir, penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Ini untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Di sini peran akuntansi manajemen adalah dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas. Selanjutnya untuk materi 4, yaitu penganggaran sektor publik. Bagian A, konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan sektor swasta yang relatif lebih kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik. Namun, pada sektor publik, anggaran merupakan hal yang harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi selesai dilakukan.
Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategi yang dibuat. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik. Yang pertama, aspek perencanaan, kedua, aspek pengendalian, dan ketiga, aspek akuntabilitas. Selanjutnya B, pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang diapresiasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Secara singkat, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan, pertama, berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat. Dua, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut. Selanjutnya C, fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, 2 alat pengendalian, 3 alat kebijakan fiskal, 4 alat politik, 5 alat koordinasi dan komunikasi, 6 alat penilaian kinerja, 7 alat motivasi, dan 8 alat menciptakan ruang publik. Untuk anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool, anggaran merupakan alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk, pertama, merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan. 2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. 3. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. 4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Selanjutnya, anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, membandingkan kinerja aktual dan kinerja yang dianggarkan. 2. Menghitung selisih anggaran. 3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. 4. Merevisi skandal biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Selanjutnya, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, anggaran sebagai alat politik atau political tool. Anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesempatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tool. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dan dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya konsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Selanjutnya, anggaran sebagai alat penilaian kinerja atau performance measurement tool.
Anggaran merupakan wujud komitmen dari public holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Selanjutnya, anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staf manajer agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga dapat jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Selanjutnya, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang politik atau public sphere. Anggaran politik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau MPR. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam penganggaran politik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran publik untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan menyampaikan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran dan tunawisma dan kelompok lain yang kurang terorganisasi akan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti tindakan massa, melakukan boikot dan lain sebagainya. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran sektor publik. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. 2. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD atau DPR dan masyarakat luas. Selanjutnya, faktor-faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran, yaitu 1. Tujuan dan target yang hendak dicapai. 2. Ketersediaan sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki pemerintah. 3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau target. Dan keempat, faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial politik, bencana alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Pokok-pokok prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh penyelenggara pemerintahan. Siklus anggaran tersebut ada 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan anggaran. Kedua, tahap ratifikasi. Ketiga, tahap implementasi. Dan terakhir, tahap pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya, untuk materi 6, pelaporan keuangan sektor publik. Pertama, untuk teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi, terutama pelaporan keuangan pada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa yang diuji kebenarannya. Teori memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu 1. Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada, atau the ability to explain. 2. Kemampuan untuk memprediksi atau the ability to predict. 3. Kemampuan mengendalikan fenomena atau the ability to control given phenomena. Pada dasarnya terdapat 3 tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu 1. Untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini. 2. Mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang ada saat ini dilakukan dan memperbaiki praktik akuntansi di masa yang akan datang.
Selanjutnya, untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala atau constraint yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah objektivitas, konsisten, 3 daya banding, 4 tepat waktu, 5 ekonomis dalam penyajian laporan, dan terakhir manajerial. Untuk objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Selanjutnya, untuk konsistensi. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat dibandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsisten. Penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang atau going concern, sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode. Selanjutnya, untuk daya banding. Daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Kendala daya banding terkait dengan objektivitas karena semakin objektif suatu laporan keuangan, maka akan semakin tinggi daya bandingnya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Selanjutnya, tepat waktu. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, untuk ekonomis dalam penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Selanjutnya, untuk yang terakhir, materialistis. Suatu informasi dianggap material bila mempengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialistis memang bersifat pertimbangan subjektif atau subjektif judgment. Namun, pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan merupakan professional judgment yang mendasarkan pada teknik tertentu. Yang kedua, laporan keuangan sektor publik. Untuk laporan keuangan sektor publik ini selaras dengan PP 105 dan Kemendagri nomor 29 tahun 2002 dan dari hasil penelitian bersama antara IAI, Kompartemen Akuntansi Sektor Publik serta berbasis pada IPSES International Public Sector Accounting Standard. Dihasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah 1. Laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan akrual. 2. Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai berikut: neraca, laporan arus kas, laporan surplus dan defisit, dan perhitungan anggaran. Selanjutnya, untuk siklus akuntansi keuangan sektor publik. Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya, dan pelaporan keuangan dalam akuntansi sektor publik. Siklus akuntansi meliputi hal-hal yang terkait, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi. Yang kedua, bukti transaksi. Yang ketiga, neraca awal. Yang keempat, jurnal. Yang kelima, buku besar. 6, buku besar pembantu. 7, buku besar pembantu kas. 8, daftar saldo. 9, kertas kerja. 10, jurnal penyesuaian. 11, jurnal eliminasi. 12, laporan keuangan. Dan 13, jurnal penutup.
Selanjutnya, bentuk-bentuk laporan keuangan organisasi sektor publik. Pada dasarnya, format laporan keuangan dan nomor rekening perlu dilakukan penyeragaman dan toleransi pengakuan serta pengukuran transaksi juga perlu distandarisasi dan selebihnya dilakukan variasi seperlunya. Yang pertama, kode rekening, kedua, format laporan keuangan. Untuk bentuk-bentuk laporan keuangan pada organisasi sektor publik, diantaranya yang pertama nota perhitungan anggaran, yang kedua laporan arus kas, tiga laporan kinerja keuangan, empat laporan perubahan ekuitas, dan 5 laporan posisi keuangan atau neraca. Sekian itulah hasil dari presentasi materi untuk 246. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.